Tahu gak? Dia terlihat sedang duduk tenang sambil menoleh kanan kiri. Nggak lama kemudian badannya semakin membesar dan berdiri layaknya manusia. Badannya berupa manusia tapi kepalanya itu tetap anjing dan punya ekor. Setelah berdiri, dia melangkah ke pinggir jalan dan mematikan lampu pertigaan jalan. Melihat kejadian itu, kami semua benar-benar merinding karena jujur saja, baru kali ini kami menyaksikan kejadian yang sangat-sangat gak masuk akal seperti itu. Anjing loh, bisa jalan oleh kanan kiri matikan lampu. Terlihat ada kepulan asap kecil yang keluar dari dalam tanah dan lama-kelamaan asap itu semakin membesar hingga membentuk sosok pocong yang sangat menyeramkan, dan pocong itu terlihat sedang bergerak-gerak seperti menahan kesakitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih yang membuka video ini, dan pada episode ini saya mau bercerita tentang pesugihan anjing setengah manusia. Ya, cerita ini saya dapatkan dari KBM Apps. Nanti sumbernya saya tulis di deskripsi ya. Cerita ini lumayan membuat agak-agak tegang gitulah ya. Jadi nggak usah lama-lama, ceritanya seperti apa. Langsung saja ke ceritanya. Kejadian ini sekitar tahun 2009 di sebuah desa yang terletak di Jawa Timur. Jadi selama kurang lebih 1 bulan masyarakat di desa itu dihebohkan dengan adanya kemunculan seekor anjing jadi-jadian. Anjing itu bertubuh manusia tapi kepalanya itu masih tetap dan mempunyai ekor. Kepalanya itu masih anjing dan ekor anjing. Cara berjalannya juga masih seperti manusia. Pada tahun 2009 lalu, aku masih duduk di bangku SMA. Aku sekolah di luar kota dan setiap hari Sabtu sore aku selalu pulang. Kegiatan seperti itu aku lakukan selama 3 tahun. Sore itu sepulang dari sekolah aku mengemasi pakaian kotorku untuk dibawa pulang. Setelah menempuh kurang lebih 1 jam perjalanan, sampailah aku di rumah. Di rumah aku punya banyak teman yang tinggal di desa. Setiap hari Sabtu malam aku selalu berkumpul dan ngopi bersama teman-temanku di desa. Malam itu aku berkumpul di sebuah pertigaan desa. Terlihat malam itu para remaja sudah berkumpul di sana, dan di sana juga ada kakak sepupuku. Pertigaan itu memang sudah biasa dipakai untuk kumpul-kumpul oleh anak-anak di situ, karena di situ juga terdapat sebuah warung kopi. Sepinya malam itu nggak terasa karena kami terlalu asyik memainkan gitar di tengah-tengah pertigaan dengan beralaskan karpet sambil menikmati kopi. Ketika sedang asyik menyanyikan lagu jadul, tiba-tiba dari arah utara aku melihat ada seekor anjing yang sedang berjalan menuju ke arah kami. Ya, ke arah saya dengan teman-teman ini. Melihat keberadaan anjing itu, aku memberitahukan yang lain, dan spontan mereka juga yang ada di situ langsung melihat ke arah anjing itu. Yang aku maksud, yang aku bilang tadi ya. Mereka semua terlihat kaget karena sejak dulu di desa ini nggak pernah ada warga yang memelihara anjing. Anjing itu terus berjalan ke arah kami dan nggak lama kemudian belok masuk ke dalam gang kecil, gang rumah warga yang sempit gitu. Karena penasaran, aku dan beberapa orang lainnya berlari mengejar anjing tersebut dan mengikutinya masuk ke dalam gang di antara rumah warga. Tapi pas kita sampai di gang tersebut, tiba-tiba anjing tadi sudah tidak ada. Kami berpikir mungkin anjing itu sudah lari entah kemana, dan kami beranggapan kalau mungkin itu adalah dari desa sebelah. Kami kembali ke tempat tongkrongan dan lanjut menyanyikan lagu-lagu jadul yang sambil menikmati kopi. Karena malam itu malam semakin larut, aku berencana untuk pulang dan meninggalkan mereka yang masih asik nongkrong di pertigaan. Hari Sabtu berikutnya aku pulang karena ada libur. Cukup lama setelah 1 minggu kemarin aku bergelut dengan soal ujian. Aku kembali nongkrong di tempat yang sama dengan orang yang sama juga. Ya maklum kalau di desa gini nongkrongnya ya, di pertigaan, kadang juga di perempatan. Dan malam itu kami kembali menjumpai anjing yang seminggu lalu sempat berkeliaran di desa ini.
Tapi kali ini terlihat sedikit aneh karena ukuran anjing itu sangat besar, seukuran kambing dewasa. Anjing itu sedang duduk di tengah-tengah pertigaan satunya yang jaraknya sekitar 100 meter dari pertigaan tempat kami nongkrong. Melihat ada kejanggalan dengan anjing itu, kami semua langsung lari mendatanginya untuk menangkapnya. Tapi anjing itu berlari dengan sangat cepat menuju ke arah yang sama, yaitu gang sempit di antara rumah warga. Sampainya kami di gang tersebut, anjing itu udah nggak ada, menghilang. Karena nggak menemukannya, akhirnya kami memutuskan untuk kembali lagi ke tempat tongkrongan. Sesampainya di tempat tongkrongan, kami saling mengobrol dan menyusun rencana untuk menyergap anjing misterius itu. Anehnya, setelah kami menyusun rencana itu, anjing misterius itu sudah nggak menampakkan dirinya lagi selama 2 malam. Nah, karena 2 malam kami nggak melihat anjing itu, kami pun menganggap mungkin anjing itu sudah nggak berani masuk ke dalam desa ini lagi. Hari demi hari berganti dan kami masih nongkrong di tempat yang sama. Pada suatu malam kami kedatangan teman dari desa sebelah yang malam itu datang untuk ngopi di tempat tongkrongan kami. Seperti biasa kami nongkrong hingga larut malam sambil main gitar, dan waktu sudah menunjukkan pukul 2.00 dini hari, teman kami yang dari desa sebelah itu pamit untuk pulang. Tapi belum lama dia meninggalkan kami yang masih asik main gitar. Tiba-tiba dia datang lagi dengan keadaan yang panik. Kakak sepupuku yang biasa ku sebut Arif bertanya, "Kenapa balik lagi, bro?" "Gila, di sana itu ada anjing besar sekali, ukurannya seukuran anak sapi," begitu jawabannya dengan panik. "Serius? Di mana itu?" tanya Arif. Itu di depan musola," katanya. "Di bawah pohon tewel, di bawah pohon tewel," jawabnya dengan keadaan yang sama, terengah-engah juga sambil panik gitu kan. Di tengah-tengah desa itu memang terdapat sebuah musola kecil dan pohon tewel di depannya. Tewel itu sejenis nangka tapi ukurannya lebih kecil ya, dan buahnya biasa untuk digunakan sayur. Arif selaku ketua Karang Taruna di desa itu merasa khawatir dengan kemunculan anjing tersebut. Lalu dia mengajak kami semua untuk menjalankan rencana yang sudah kami susun beberapa hari yang lalu untuk menyergap anjing misterius itu. Dia mengajakku untuk ikut bersembunyi di dekat gang yang biasa anjing itu menghilang dan meminta 2 orang lagi untuk menunggu di ujung gang tersebut, sementara yang lain diminta untuk berjalan ke musola yang terdapat anjing misterius tadi. Semua rencana sudah siap dan beberapa orang berjalan menuju ke musola tersebut. Sesampainya di sana ternyata benar mereka melihat sosok anjing yang besarnya seukuran anak sapi itu sedang duduk tenang di bawah pohon tewel. Melihat kedatangan mereka, anjing itu langsung lari dengan cepat. Sepertinya anjing itu berbobot sangat berat karena terdengar jelas suara langkah kakinya ketika berlari. Mereka pun berlari dan mengejarnya, dan anjing itu berlari masuk ke dalam gang yang biasa dia menghilang. Rencana berjalan dengan mulus melihat anjing itu masuk ke dalam gang dan Arif mengikutinya ke gang tersebut. Sedangkan di ujung gang sudah ada 2 orang yang siap untuk menghadangnya. Ketika kami semua sudah siap untuk menyergap, tiba-tiba anjing itu sudah nggak terlihat karena memang gang itu sangat gelap. Arif menyalakan senternya untuk mencari keberadaan anjing itu, tapi saat itu kami nggak melihat keberadaan anjing itu. Dia menghilang lagi entah kemana, padahal tak terlihat jelas dia masuk ke dalam gang ini. 2 orang yang siap mengadahkan di ujung gang itu juga nggak melihat anjing itu lari keluar gang. Melihat kejanggalan ini, kami mengira mungkin itu bukan benar-benar anjing. Mungkin itu anjing jadi-jadian yang sengaja digunakan warga untuk pesugihan. Ada salah seorang warga yang kami curigai karena tempat menghilangnya anjing tersebut tepat di dekat gang rumah orang itu. Tapi kami nggak berani mengambil kesimpulan karena takutnya dibilang fitnah. Keesokan harinya Arif mengajakku untuk melaporkan hal ini kepada kepala dusun. Kami menceritakan semua tentang anjing yang tiba-tiba muncul dan menghilangnya secara misterius itu. Mendengar laporan dari kami, Bapak Kepala Dusun mengambil keputusan untuk mencari orang pintar. Bukan orang yang tahu, tapi orang pintar. Beliau pergi ke desa seberang untuk meminta bantuan karena di sana beliau punya kenalan orang pintar. Sesampainya di desa seberang, beliau diberi
dari wejangan dan pulang membawa wejangan itu. Wejangan itu maksudnya adalah petunjuk begitu kan. Sampai kembali ke kampungnya, beliau menemui Arif dan memberikan wejangan itu kepadanya untuk dijalankan. Kowe gelem jupuk syarat iki opora? Kata kepala dusun. Nak, kamu mau ambil syarat ini apa enggak? Mau, Pak. Saya siap menjalankan perintah Bapak, jawab Arif dengan tegas. Tapi syarat iki abot le. Sing jelas iki bakal akeh godaane kanggo wong dhewe. Jelas Bapak kepala dusun itu. Tapi syarat ini berat, Nak. Pastinya bakal banyak cobaan untuk kita berdua. Kalau Bapak yakin saya bisa, saya akan lakukan, jawab Arif setengah yakin dengan yakinnya. Tepat malam Jumat lagi dalam kalender Jawa, Arif berniat berangkat untuk mengambil syarat tersebut ke desa seberang. Karena syarat yang dimaksud adanya hanya di sana. Sebelum berangkat, aku sempat menawarkan diri untuk menemani, tapi dia nggak mau karena syaratnya harus diambil dengan sendirian. Sekitar habis maghrib sebelum berangkat, tiba-tiba terdengar berita dari speaker masjid kalau ibu dan bapak kepala dusun meninggal dunia. Ini sudah merupakan halangan pertama yang sudah dialami. Mendengar berita itu, Arif segera datang ke rumah bapak kepala dusun dan bertanya, "Gimana nih Pak? Jadi berangkat apa enggak?" katanya. "Tetap berangkat, Nak, demi keamanan desa yang mengurus jenazah biar warga kampung lainnya saja." Mendengar jawaban seperti itu dari bapak kepala dusun, Arif bergegas berangkat dengan mengendarai motor jadulnya seorang diri. Dia berangkat sendirian. Di pertengahan jalan, tepatnya di tengah hutan, tiba-tiba ban motornya Arif bocor. Lalu Arif menuntun motornya kembali ke kampung yang sebelum dia lewati untuk mencari tukang tambal ban. Dan syukurlah malam itu masih ada tukang tambal ban yang masih buka. Setelah sudah selesai, Arif melanjutkan perjalanannya hingga sampai di tempat yang dia tujunya. Setelah dia mendapatkan syarat dan yang berupa tanah lembut, dia kembali pulang dan menggenggam tanah itu sepanjang jalan. Aku nggak tahu itu tanah apa. Menurut cerita dari Arif, syaratnya tanah itu harus digenggam hingga sampai ke rumah. Di tengah perjalanan pulang, Arif mengalami gangguan lagi. Ban motornya meletus di tempat yang sama. Karena memang sudah meletus dan nggak bisa ditambal, terpaksa Arif menuntun motor itu sambil menggenggam tanah itu sampai ke rumah. Sampainya di rumah, dia memberikannya kepada kepala dusun dan beliau meminta agar tanah ini disebarkan di tempat yang biasa dilewati anjing misterius itu. Malam berikutnya Arif mengajakku dan satu orang lagi untuk menyebarkan tanah itu. Sebut saja satu orang itu adalah Irfan. Kami bertiga berjalan keliling kampung dan menaburkan tanah itu di tempat yang biasanya kami melihat anjing lewat. Masuk di pertigaan sebelah, di bawah pohon tewel depan musola, di dalam gang sempit dan di halaman sekolahan ya. Karena sekolahan itu terletak di ujung gang yang biasa anjing misterius itu hilang. Setelah selesai, nggak lupa kami berdua nongkrong di tempat biasa kami nongkrong. Malam itu Arif merasa penasaran dengan hasil yang sudah kami lakukan tadi. Dia mengajakku dan Irfan untuk pergi ke sekolahan ya. Selain tempatnya luas, di sana juga lebih sepi. Setelah sampai di halaman sekolah, kami duduk berjajar di tengah halaman sekolahan sambil menghisap sebatang rokok. Belum sampai rokok yang kami hisap ini habis, tiba-tiba kami mendengar ada suara ledakan yang sangat keras. Sepertinya suara petasan dan suara itu bersumber dari arah pojokan selatan timur sekolah. Mendengar suara itu spontan kami semua kaget dan menoleh ke arah sumber suara itu. Ketika kami noleh, tiba-tiba aku melihat ada sosok putih yang melintas cepat menuju ke arah pojokan sebelah utara timur sekolah. Sesampainya sosok putih itu di pojokan sebelah utara timur, kami mendengar lagi suara ledakan yang sangat keras dari sana. Lalu sosok putih itu melintas lagi dengan cepat ke arah pojokan sebelah barat utara. Sesampainya di sana, suara ledakan itu terdengar lagi dan kali ini semakin keras. Setelah suara ledakan yang ketiga itu, tiba-tiba kami mendengar ada suara orang sedang merintih kesakitan dari arah di mana ledakan terakhir kami dengar. Nggak lama kemudian, krek, pintu pagar sekolah tiba-tiba bergerak pelan dan menutup dengan sendirinya.
Melihat kejadian aneh ini, kami semua saling memandang dan jujur saja, aku merasakan takut yang luar biasa. Irfan mengajak kami untuk lari meninggalkan tempat ini karena takut, tapi Arif mencegah kami. Dia memegang erat tangan aku dan Irfan. "Tenang, jangan takut. Aku mau tahu apa yang selanjutnya terjadi," ucap Arif dengan gemetar. Tangannya memegang erat tanganku dan Irfan. Nggak lama setelah suara rintihan perlahan nggak terdengar dan membuat kami sedikit tenang, tapi selanjutnya malah membuat kami benar-benar ketakutan. Dari pojokan terakhir kali kami mendengar suara ledakan, terlihat ada kepulan asap kecil yang keluar dari dalam tanah dan lama-kelamaan asap itu semakin membesar hingga membentuk sosok pocong yang sangat menyeramkan, dan pocong itu terlihat sedang bergerak-gerak seperti menahan kesakitan. Melihat sosok pocong itu, kami lari terbirit-birit melalui pintu belakang sekolahan. Kami nggak berani melalui pintu depan karena pintu pagarnya sudah tertutup rapat dengan sendirinya. Setelah keluar dari sekolah, kami segera menuju ke tempat biasa kami nongkrong di pertigaan. Terlihat malam itu suasana pertigaan sangat sepi. Mungkin karena ini sudah larut malam sehingga anak-anak lain sudah pada pulang. Malam itu kami nggak ada yang berani pulang karena takut. Selain rumah kita berlawanan arah, kami takut sosok pocong tadi akan datang ke kamar tidur. Hingga akhirnya kami memutuskan untuk tidur di musola sembari menunggu azan subuh. Sampai di sini kami temui di kampung ini adalah anjing jadi-jadian dan mungkin sengaja digunakan warga untuk pesugihan. Sedangkan sosok pocong itu merupakan wujud dari pelakunya. Beberapa hari kemudian setelah kejadian yang kami alami bertiga itu, kampung terasa aman dan beberapa malam selanjutnya anjing misterius itu sudah nggak kelihatan lagi. Tapi nggak dengan malam-malam selanjutnya lagi. Sosok anjing misterius itu tiba-tiba muncul lagi di kampung. Bahkan lebih parah dan semakin menjadi-jadi, banyaknya warga merasa kehilangan uang sedikit demi sedikit. Bahkan orang tuanya Arif pun nggak jarang kehilangan uang yang sudah disimpan di dalam lemari. Uang yang hilang itu nggak banyak, hanya per 5.000, 10.000, kemudian 20.000. Tapi ini setiap hari warga juga merasakan hal yang sama. Mendengar pengakuan dari warga, aku mikir, perasaan beberapa malam yang lalu ini anjing ini sudah nggak terlihat keliaran lagi. Apa mungkin ada hewan-hewan lain yang ngepet gitu. Malam itu kami sedang nongkrong di tempat yang biasa dan aku membicarakan soal itu kepada kakak sepupuku yaitu Arif, sambil kami bermain gitar, ngopi dan bercanda. Di tengah-tengah keasikan itu tiba-tiba ada teman kami yang dari kampung sebelah datang dan ikut nongkrong bersama kami. Sambil minum kopi, dia menanyakan tentang anjing misterius itu yang pernah dia lihat beberapa hari yang lalu. Kami pun menjelaskan kalau anjing itu sudah nggak ada lagi terlihat keliaran di kampung ini. Tapi kami nggak menyatakan kalau anjing itu adalah anjing jadi-jadian. Kurang lebih jam 2 pagi ya, jam 2 dini hari, teman kami yang dari desa sebelah itu pamit untuk pulang. Dia pulang dengan menggunakan motornya dan melewati musola tengah kampung itu yang ada pohon tewelnya itu. Enggak lama kemudian kejadian yang sama terulang lagi, kembali dengan keadaan panik. Gila, di sana itu ada anjing lagi dan besar banget katanya, ucapannya dengan panik. Mendengar itu kami dan semua orang yang ada di situ berjalan menuju ke musola tersebut sambil membawa kayu milik warga yang dijemur di depan rumah. Tapi sesampainya kami semua di sana, anjing misterius itu sudah nggak ada lagi. Entah teman kami tadi hanya berhalusinasi atau memang anjing itu sudah pergi. Mana bro? Nggak ada loh di sini, nggak ada gitu, tanya Arif. Tapi tadi di sini bro, besar lagi juga dan warnanya hitam, jelas sambil
jelasnya sambil menunjuk ke arah bawah pohon tewel itu seperti yang kemarin. Karena waktu itu memang sudah nggak terlihat, kami membiarkannya, dan karena hari sudah larut malam, kami semua pun memutuskan untuk pulang ke rumah masing-masing. Dan karena untuk rumahku sendiri itu berlawanan arah dengan rumah kakak sepupuku yaitu Arif, kami pun berpisah. Arif berjalan pulang seorang diri. Di tengah perjalanan pulang, tepatnya di sebuah belokan, Arif sempat melihat anjing misterius itu berlari ke arah sawah warga. Tapi yang dilihatnya kali ini bukan anjing berwarna hitam, tapi warnanya coklat tua. Karena waktu itu dia melihat itu Arif berjalan seorang diri, dia berlari ketakutan. Di sisi lain anjing itu terlihat sangat besar, seukuran sapi dewasa. Sesampainya di rumah, Arif berpikir, kok masih ada ya anjing misterius itu ya. Pagi harinya mengajakku melaporkan kejadian yang tadi malam ke Bapak Kepala Dusun lagi, mengingat kembali warga yang merasa kehilangan uang sedikit demi sedikit. Kali ini beliau mengajak kami untuk menemani Mbah yang berinisial S. Beliau adalah sesepuh di kampung ini. Setibanya di rumah Mbah S, Arif menceritakan semua tentang anjing misterius itu pada beliau, dan menurut beliau itu memang anjing jadi-jadian yang sengaja digunakan untuk pesugihan. Beliau meminta kepada Bapak Kepala Dusun untuk mengumpulkan warga minimal 40 orang untuk sholat malam selama 7 hari dan dipimpin oleh beliau sendiri. Sebagian warga pun ikut melaksanakan amanah itu dan sholat malam di masjid dari jam 11 hingga jam 2. Mulai dari sholat hajat, sholat witir, sholat tahajud, dan 4 hari kegiatan itu dilakukan secara rutin. Dan pada suatu pagi, pada suatu malam lagi-lagi kami melihat sesuatu yang sangat menyeramkan. Apa itu? Setelah melakukan sholat rutin di masjid, aku dan 3 orang lainnya mampir di tempat biasa kami nongkrong, di pertigaan. Waktu itu lampu jalan pertigaan sengaja dimatikan dan menyisakan 1 lampu jalan saja di pertigaan itu. Kurang lebih pukul 2.30 di sini pukul 2.30 kami melihat anjing misterius itu datang lagi di pertigaan satunya yang lampu jalannya nggak dimatikan. Pertigaan itu berjarak kurang lebih 100 meter dari sini. Melihat itu kami semua bersembunyi di balik pagar tembok warga dengan tujuan mengawasi gerak-gerik anjing misterius itu. Tahu nggak apa yang dilakukan anjing misterius itu? Tahu nggak? Dia terlihat sedang duduk tenang sambil menoleh kanan kiri. Nggak lama kemudian badannya semakin membesar dan berdiri layaknya manusia. Badannya berupa manusia tapi kepalanya itu tetap anjing dan punya ekor. Setelah berdiri, dia melangkah ke pinggir jalan dan mematikan lampu pertigaan jalan. Melihat kejadian itu kami semua benar-benar merinding karena jujur saja baru kali ini kami menyaksikan kejadian yang sangat-sangat gak masuk akal seperti itu. Anjing loh, bisa jalan oleh kanan kiri dimatikan lampu. Setelah lampu itu dimatikan, kami nggak bisa melihat anjing itu lagi karena gelap. Lalu Arif mengajak kami semua untuk berjalan pelan-pelan ke arah pertigaan itu. Jalannya sangat gelap karena lampu jalan sebelumnya sengaja dimatikan. Pelan-pelan kami berjalan menuju ke sana. Sesampainya di sana, kami berempat dikejutkan oleh beberapa ekor anjing yang sedang berkumpul di depan rumah salah satu warga, yaitu rumah warga yang kami curigai sebelumnya. Kumpulan anjing itu berwarna coklat, hitam, belang, putih, dan sebagainya. Sekumpulan anjing itu sepertinya merasakan kedatangan kami hingga akhirnya perkumpulan anjing itu bubar lari ke berbagai arah. Melihat itu kami semua kaget dan kala itu aku berpikir apa mungkin pemilik rumah itu yang benar-benar menggunakan pesugihan anjing. Tapi sekali lagi karena takut dibilang fitnah, aku benar-benar gak mau menyimpulkannya dulu. Begitupun dengan teman-temanku. Jadi singkat cerita, malam itu tepat malam ke-7 kami lakukan sholat rutin di masjid. Setelah selesai sholat, Mbah S ini selaku sesepuh di kampung itu meminta para jamaah untuk nggak pulang dulu dan mengajaknya membaca sholawat sambil berjalan mengitari kampung. Perjalanan mereka menjadi 4 titik, tujuannya adalah ke setiap sudut pojok kampung. Mbah S meminta para pemuda untuk berjalan di barisan depan, sedangkan mereka yang tua mengawalnya
di bagian belakang. Sebelum perjalanan, Mbah S sempat berkata pada jamaahnya, "Iki mengko ono salah siji teko awak dhewe sing bakal nyawang kedaden gede sing sadurunge durung tahu diweruhi." Artinya apa? Artinya itu ini nanti akan ada salah satu dari kita yang akan melihat kejadian besar yang sebelumnya belum pernah dilihat. Mereka mulai berjalan dari titik 1 hingga titik 4 sambil bersalawat. Sampai di titik 4 mereka berhenti dan Mbah S mengambil segenggam tanah yang diinjak kemudian ditiup. Dia ambil itu. Gitu. Setelah beliau meniup tanah itu, aku melihat kakek sepupuku Arif ini tercengang. Matanya melotot ke arah barat dan tanpa berkata apapun. Sekujur tubuhnya kaku. Aku memanggilnya tapi sepertinya dia nggak bisa mendengarkan apa yang aku ucapkan. Nggak lama setelah itu kakak sepupuku Arif akhirnya merespon dan terlihat Mbah S berjalan mendekati Arif sambil berkata, "Le, wis yo, kowe sing dadi saksi nek kampung iki wis resik tur adem." Artinya, "Nak, udah ya, kamu yang menjadi saksi kalau kampung ini sudah bersih dan tenang." Setelah ritual kami malam itu, para jamaah pun ke rumahnya masing-masing. Sambil berjalan pulang, aku bertanya kepada kakak sepupuku yaitu Arif tentang kejadian yang membuatnya tercengang tadi. Katanya tadi dia melihat ada air yang sangat-sangat besar bagaikan tsunami dan akan menyapu bersih kampung ini sekaligus dirinya. Tapi ketika air itu sudah menyapu kampung itu, seketika Arif sadar dan melihat sekitar ternyata nggak ada apa-apa. Setelah ritual malam itu, anjing misterius itu sudah nggak pernah muncul lagi di kampung dan ternyata itu memang benar anjing jadi-jadian yang dipakai oleh warga setempat untuk pesugihan. Pelakunya memang sangat kuat. Ilmu hitam itu didapatkan dari sebuah gunung keramat di Pulau Jawa Timur. Sampai sekarang pelakunya masih hidup tapi anggota keluarganya, anggota tubuhnya sudah nggak utuh akibat kejadian di sekolahan itu. Kami dan semua warga sengaja diam dan nggak menegur atau menanyakan hal itu pada pelakunya. Yang terpenting kami sudah tahu dan kampung ini sudah aman. Di sisi lain, si pelaku pesugihan juga itu mendapat akibat atas perbuatannya. Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini dan jangan lupa di subscribe dan tombol loncengnya juga diaktifkan karena setiap minggunya insya Allah saya akan menayangkan 3 video dengan cerita-cerita yang sangat-sangat menarik dan membawa teman-teman ke alam cerita itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.